Hai, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan bab 2 yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan nama saya Belva Maharani. Nama saya Rini Sapitri. Nama saya Dania Nurlinda. Nama saya Dipa Meisya. Satu kerajaan Islam di Sumatera. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah Samudra Pasai di antara lain adalah Sultan Malik Al-Salih, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultanah Narisyah, Abu Zain Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Bughayat Shah pada tahun 1530. Kemudian, ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qadar atau Sultan Muda. Kemudian Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Sani. 2. Kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 yang terletak di Biontoro, muara dekat Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raja Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, Pati Unus, Sultan Taenggono, dan Sunan Prawoto. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya yaitu Sriwijaya yang bergelar Penambahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601, dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Pemerintahan pun dilanjutkan oleh putranya yang bernama Mas Jolang atau Mas Raden Rangsang Sultan Agung. Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung. Mataram pun memudar setelah wafatnya Sultan Agung pada tahun 1640. C. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Badat Cirebon disebut bahwa Cirebon berasal dari kata cik dan rebon atau udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati Persambangan, yaitu membuat terasi dari udang kecil atau rebon. Kedua versi lain diambil dari kitab Ngarang Kertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata Ciruban yang berasal dari istilah Sarunda yang berarti pusat pencampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Wala Sungsang. Namun, tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Carkabunan sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sepeninggalan Fatahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Karbon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Penambahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Agung Tirtayata, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanomah. Pangeran Martajiwa diangkat menjadi Sultan Keraton Kesepuhan dan Kanomah. Pangeran Martajiwa diangkat menjadi Sultan Keraton Kesepuhan dan memerintah hingga tahun 1703, adapun Pangeran Kartajiwa diangkat menjadi Sultan Keraton Kanomah dan memerintah hingga tahun 1723. D. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah, juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugis dalam bidang ekonomi dan politik.
Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513 atas perintah Sultan Trenggono. Maulana Hasanuddin bersama Fathaillah melakukan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527 di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta 1651 sampai 1682 di Padang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan dibangunkan berdasarkan contoh Eropa, serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau kerajaan Tanjung Pura sekarang di Kalimantan Barat dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelum telah melakukan blokade atas kapal-kapal dengan menuju Banten. 3. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Gua Talo atau Makassar, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari banyaknya kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Kerajaan Gua Talo. Pada awalnya, Kerajaan Gua terdapat 9 komunitas yang sering dikenal dengan nama Bale Salapang. Di antaranya Tombolo, Langkiung, Parang-Parang, Agangjene, Bisei, Saumata, Sero, dan Kalili, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan itu mencapai puncak kebesarannya pada masa Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka membeli julukan kepadanya sebagai M Jantan dari Timur. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share video ini. Stay safe semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kebersihan.